Ya, Prof. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk hari ini kita akan bahas tentang ruang dimensi 3. Nanti akan disajikan oleh kelompok 2. Kelompok 2 ada 4 orang, Abbas, Asniyatin, Nur Hakimah, Sulhijrah ya. Untuk lebih jelasnya kita ikuti paparan dari kelompok 2 tentang ruang dimensi 3. Oke, silakan dimulai kelompok 2. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat berupa nikmat kesehatan sehingga kita masih bisa melakukan perkuliahan walaupun masih dalam keadaan daring. Nah, tak lupa pula kita panjatkan salawat serta salam kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nabi yang membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Nah, pada pagi ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi dari telaah kritis dimensi 3. Nah, untuk mengefisienkan waktu, saya persilahkan kepada pemateri pertama, yaitu Sulhijrah Mustabil, untuk memaparkan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi langsung saja pembahasan pertama yaitu pendahuluan. Yang pertama, menurut Abdurrahman Asy'ari, matematika adalah bahasa universal dalam penyajian gagasan secara formal sehingga tidak memungkinkan terjadinya multitafsir. Maka dari itu, matematika berperan sebagai alat komunikasi formal yang efisien. Yang kedua, buku yang akan ditelaah. Buku yang akan kami telaah pada kesempatan kali ini adalah buku siswa terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan karya Abdurrahman Asy'ari dan kawan-kawan yang terbit tahun 2018. Judul buku yang akan kami bahas ini adalah Matematika untuk SMA, MA, SMK, dan MAK kelas 12 edisi revisi. Sebelumnya, Abdurrahman Asy'ari ini menerbitkan buku ini pertama kali pada tahun 2015 karena adanya pemberlakuan kurikulum 2013. Yang ketiga, materi. Materi yang akan kami bahas yaitu materi dimensi 3. Yang mana materi dimensi 3 ini merupakan materi yang berada pada bab pertama dalam buku ini. Materi materi dimensi 3 ini, topik utamanya adalah masalah perhitungan jarak antar unsur-unsur geometri yang terdapat di berbagai jenis ruang. Hilang memang slide-nya? Tidak muncul slide-nya? Atau di saya, Ji? Iya, tidak ada. Tidak ada muncul.
Mohon maaf, Prof, bisa minta tolong sama teman kelas, mungkin yang screenshot Siapa yang screenshot bisa, tadi. siapa yang bisa share itu di penyajian? Aku kirim ke temannya yang bisa meng-share. Sudah ada yang bisa share itu? Sudah muncul ya? Belum? Sudah, Prof. Sudah, Prof. Oke, lanjut. Ya, oke. Next Lanjut. slide. Lanjut. Oh, belum. Masih yang tadi slide pertama. Sebelumnya lagi. Ya. Terus yang keempat, pendekatan yang digunakan. Pendekatan yang digunakan dalam buku ini adalah pendekatan slide sebelumnya itu, Kak. Yang keempat, pendekatan yang digunakan. Pendekatan yang digunakan dalam buku ini adalah pendekatan spasial, di mana menurut Rahadi, buku ini menyederhanakan bidang menjadi satu garis, kemudian menyederhanakan masalah dimensi 3 menjadi dimensi 2. Selain itu, buku ini juga menggunakan rumus-rumus konvensional seperti rumus Pitagoras, luas segitiga, dan rumus kekongruenan. Lanjut. Next slide, Kak. Masih dalam pendahuluan, pengalaman belajar yang diharapkan setelah mempelajari dimensi 3 ini adalah yang pertama, mengamati dan mendeskripsikan masalah jarak antar titik, jarak titik ke garis, dan jarak titik ke bidang. Yang kedua, mengamati dan menerapkan jarak antar titik, jarak titik ke garis, dan jarak titik ke bidang. Dan yang ketiga, mengonstruksi rumus jarak 2 titik dan jarak titik ke garis. Next. Materi dimensi 3 yang akan dibahas pada kesempatan kali ini yaitu jarak antar titik, jarak titik dengan garis, dan jarak titik ke bidang. Maaf, di situ salah, seharusnya jarak titik ke bidang. Next. Yang pertama, jarak antar titik. Jadi jarak antar titik itu diperoleh dengan menarik garis hubung terpendek antar dua titik. Jadi kita perhatikan dulu gambar yang bagian A, gambar kubus di gambar A. Jadi jarak antara titik A dan B itu adalah kita menarik suatu garis yang menghubungkan garis terpendek yang menghubungkan antara titik A dengan titik B. Jadi jarak antara titik A dan B itu adalah panjang ruas garis AB. Begitu pula dengan titik A dengan titik E, titik B dengan C, dan semua titik-titik yang lain pada kubus ini. Untuk gambar pada bagian B ada 3 titik yaitu P, Q, R. Jadi jarak antara titik P dan titik Q adalah ruas garis PQ. Jarak antara titik P dan R adalah ruas garis PR, dan jarak antara titik R dan Q adalah ruas garis RQ. Next. Dua, jarak titik ke garis. Jarak titik ke garis yaitu panjang ruas garis yang ditarik dari satu titik yang tegak lurus dengan
yang tegak lurus dengan suatu ruas garis. Jadi kita misalkan dari sini, dari gambar kita akan mencari jarak antara titik E dengan ruas garis AB. Nah, kita membuat suatu ruas garis yang menghubungkan antara titik E dan titik A yang menyebabkan ruas garis AE ini tegak lurus dengan ruas garis AB, sehingga jarak antara ruas garis AB dengan titik E itu adalah panjang ruas garis AE. Next. Dan yang terakhir, jarak titik ke bidang. Jarak titik ke bidang itu menghubungkan panjang atau jarak titik proyeksi suatu titik ke suatu bidang. Misalnya kita ingin mengetahui jarak antara titik B dengan bidang BC, DC, GH. Jadi pertama kita memproyeksikan titik B, dan hasil proyeksi dari titik B itu adalah kita simbolkan sebagai B aksen, dan ternyata B aksen ini tepat berada di titik C. Jadi kita bisa menganggap bahwa B aksen sama dengan ruas garis BC. Jadi jarak antara titik B dengan bangun DC GH adalah sama dengan panjang ruas garis BC. Next. Mungkin itu dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi penjelasan dari Sulhijrah Mustabil. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudara Abbas. Untuk Saudara Abbas, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelum kita melakukan lebih jauh melanjutkan telaah materi, pertama-tama yang harus diperhatikan adalah tentang peta konsep materi yang ada pada buku tersebut. Pada buku ini kita sama-sama melihat peta konsepnya, yaitu di sini jelaskan tentang materi umumnya atau materi ajarnya itu dimensi 3 yang terbagi atas 3 bagian, yaitu pertama jarak titik ke titik, kemudian jarak titik ke garis, dan jarak titik ke bidang. Jarak titik ke titik ini merupakan materi persyarat. Di sini dijelaskan bahwa jarak titik ke titik ini merupakan materi persyarat untuk mempelajari materi selanjutnya, yaitu jarak titik ke garis. Kemudian jarak titik ke garis ini merupakan materi persyarat untuk mempelajari jarak titik ke bidang. Ketiga materi tersebut ini dijelaskan dalam buku ini akan berguna dalam penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian adapun rumus yang pembantu yang banyak digunakan dalam menyelesaikan permasalahan dalam materi ini adalah rumus teorema Pitagoras. Oke, selanjutnya, next. Selanjutnya kita akan mencoba membahas tentang relevansi materi dengan tujuan pembelajaran matematika. Di sini kita sudah melihat adapun kompetensi yang dipelajari atau yang ada dalam buku matematika kelas 12 ini tentang materi dimensi 3, yaitu ada 2 kompetensi dasar yang harus dipenuhi, yaitu pertama kompetensi dasar pengetahuan 3.1, yaitu tentang mendeskripsikan jarak dalam ruang, yaitu antar titik, titik ke garis, dan titik ke bidang. Adapun target kompetensi dasar ini adalah 1, siswa dapat mendeskripsikan jarak antara titik dengan titik. Kemudian 2, siswa dapat mendeskripsikan jarak antara titik dengan garis. Kemudian ketiga, siswa dapat mendeskripsikan jarak antara titik ke bidang. Kemudian kompetensi dasar kedua yang ingin dicapai dalam materi ini adalah kompetensi dasar keterampilan atau kompetensi dasar KD 4.1, yaitu menentukan jarak dalam ruang antar titik, titik ke garis, dan titik ke bidang. Adapun target yang akan dicapai dalam KD ini adalah 1, siswa dapat menentukan jarak antara titik ke titik, 2, siswa dapat menentukan jarak antara titik ke garis, dan 3, siswa dapat menentukan jarak antara titik ke bidang. Dari kompetensi dasar ini, kita sama-sama melihat
bahwa ada 3 materi utama pada materi dimensi 3 yang akan dibahas dalam buku tersebut, yaitu jarak antar titik dalam ruang, kemudian kedua jarak titik ke garis dalam ruang, dan jarak titik ke bidang dalam ruang. Hal ini sesuai dengan peta konsep sebelumnya yang telah ditampilkan tentang pembahasan dari materi dimensi 3. Jadi dapat disimpulkan bahwa untuk sementara materi dalam buku ini dengan melihat peta konsep dan tujuan dengan kurikulum, maka dapat disimpulkan bahwa buku ini bisa untuk menjelaskan materi dimensi 3. Kemudian, next. Next, selanjutnya. Selanjutnya kita akan melihat daftar isi dari buku tersebut, juga memuat tentang materi dimensi 3, yaitu ada 3, sebab di bawahnya itu pertama, yang tadi di daftar isi dulu. Di sini kita lihat di daftar isinya ada di materi bagian C materi pembelajaran, di situ terlihat ada 3 sebab yang akan dibahas, itu sebab 1.1 jarak antar titik, sebab 1.2 jarak titik ke garis, dan sebab 1.3 jarak titik ke bidang. Sehingga ini dapat sesuai dengan peta konsep yang ada pada halaman depan tersebut. Kemudian selanjutnya kita masuk ke tujuan pembelajaran matematika pada tingkatan SMA. Oke, next. Next, slide selanjutnya. Yang slide sebelumnya. Tujuan pembelajaran matematika. Oh, iya. Selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan pembelajaran matematika SMA, MA, SMK, dan MAK. Berdasarkan lampiran Permendikbud nomor 59 tahun 2014 tentang kurikulum 2013. Yaitu tujuan yang pertama, yaitu memahami konsep matematika. Merupakan kompetensi dalam menjelaskan keterkaitan antar konsep dan menggunakan konsep maupun algoritma secara luas, akurat, efisien, dan tepat dalam pemecahan masalah. Kemudian, tujuan kedua itu adalah menggunakan pola. Maksudnya di sini pola di sini sebagai dugaan dalam penyelesaian masalah dan mampu membuat generalisasi berdasarkan fenomena atau data yang ada. Kemudian, yang ketiga itu adalah menggunakan penalaran, yaitu melakukan manipulasi matematika baik dalam penyederhanaan maupun menganalisa komponen yang ada dalam pemecahan masalah dalam konteks matematika maupun di luar matematika, yaitu di kehidupan nyata, ilmu, dan teknologi, yang meliputi kemampuan memahami masalah, membangun model matematika, menyaksikan model, dan menafsirkan solusi yang diperoleh termasuk dalam rangka memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari atau dalam dunia nyata. Kemudian tujuan keempat, mengomunikasikan gagasan. Mengomunikasikan gagasan di sini maksudnya berupa penalaran serta mampu menyusun bukti matematika dengan menggunakan kalimat lengkap, simbol, tabel, diagram, atau media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah. Kemudian kelima, memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam mempelajari matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah. Tujuan keenamnya adalah memiliki sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai matematika, seperti taat asas, konsisten, menjunjung tinggi kesepakatan, toleran, menghargai pendapat orang lain, santun, demokrasi, ulet, tangguh, kreatif, menghargai kesemestaan, kerjasama, adil, jujur, teliti, cermat, dan sebagainya. Kemudian yang ketujuh, melakukan kegiatan motorik dengan menggunakan pengetahuan matematika. Kemudian yang kedelapan, menggunakan alat peraga sederhana maupun hasil teknologi.
untuk melakukan kegiatan matematik atau dalam penyelesaian masalah matematika yang ada hubungannya dengan kehidupan sehari-hari. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka buku yang sebaiknya digunakan, buku yang seharusnya digunakan dalam pembelajaran matematika harus memuat 8 tujuan pembelajaran matematika yang sudah dijelaskan tersebut. Selanjutnya akan dibahas tentang keterkaitan antara tujuan matematika ini dengan buku siswa yang ditelaah pada kesempatan kali ini dan akan disampaikan oleh teman kami yang lainnya. Saya kira cukup dari saya materinya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari Saudara Abbas. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Hasniati. Untuk Kak Hasni, saya persilahkan untuk memaparkan materinya. Terima kasih. Saya akan melanjutkan pemaparan materi dari kelompok kami, tapi sebelumnya saya mohon maaf karena tadi waktu share screen sempat hilang jaringan, dan terima kasih yang sudah membantu share screen kelompok kami. Baiklah, saya akan melanjutkan. Di sini saya akan membahas tentang keterkaitan antara tujuan matematika dengan buku siswa, yaitu buku matematika kelas 12 edisi revisi tahun 2018. Oke, next yang pertama. Oke, halaman 1. Oke, yang pertama itu keterkaitan antara tujuan matematika, yaitu memahami konsep matematika, dengan buku siswa, yaitu dapat kita lihat di sini pada halaman 16, pada halaman 5 pada buku tersebut. Di sini ada mengatakan bahwa perhatikan bangun ruang berikut, di mana di sini ada gambar A dengan gambar B, di mana gambar A ini merupakan sebuah kubus, kemudian gambar B adalah sebuah segitiga. Di mana kalau diperhatikan di sini bahwa kedua-duanya ini bukanlah sebuah bangun ruang, padahal di sini dikatakan bahwa perhatikan bangun ruang berikut. Maka jika siswa tidak memahami konsep daripada bangun datar, maka mereka akan menganggap akan adanya kekeliruan dalam penafsiran. Selanjutnya, halaman berikutnya. Oke, ya. Kemudian di sini juga pada halaman 14 pada buku siswa tersebut, di sini ada dikatakan paku-paku tersebut digambarkan sebagai titik A, B, dan C. Kita dapat lihat di sini bahwa pada gambar 1.8 dalam A, 1.8 B, dan 8C, di sini ada mengatakan bahwa gambar itu berupa A, B, dan C, di mana AC adalah 6 cm, masih sebelumnya. Oke, di mana gambar dikatakan di sini bahwa AC itu 6 cm, BC itu 8 cm, AB itu 10 cm. Dan di sini pada gambar terlihat jelas bahwa di sini tidak ditentukan yang mana titik A, mana titik B, dan mana titik C. Jadi di sini jika akan menimbulkan juga kebingungan kepada siswa jika mereka tidak mengetahui atau memahami dari konsep dari sebuah segitiga siku-siku, bahwa di mana kalau sisi miring itu adalah garis terpanjang, di mana terpanjang itu adalah AB. Jadi kalau mereka tidak memahami konsep, maka mereka akan mengalami kebingungan karena pada buku ini tidak ditetapkan yang mana titik A, mana titik B, dan mana titik C. Jadi di sini jika mereka tidak memahami konsep daripada sebuah segitiga, maka mereka akan mengalami kesulitan dalam menentukan titik-titik tersebut. Oke, dan selanjutnya
Oke, yang kedua tujuannya itu menggunakan pola. Gimana lah matematika itu kita tujuan matematika dengan menggunakan pola ini jika kita kaitkan dengan buku siswa ini dapat kita lihat pada halaman 9 pada buku siswa tersebut. Di sini untuk menentukan panjang ET, di sini dikatakan T merupakan titik tengah, maka ET itu sama dengan 1/2 dari EG. Karena EG merupakan diagonal bidang, langsung di sini dikatakan panjang ET itu sama dengan 1/2 dikali 4 akar 2 sama dengan 2 akar 2. Jika dikaitkan dengan pola, maka sebaiknya di bagian ini karena EG merupakan diagonal bidang, harusnya dituliskan dulu EG itu sama diagonal bidang, maka EG itu sama dengan 4 akar 2, sehingga panjang ET itu sama dengan 1/2 dikali 4 akar 2 sama dengan 2 akar 2. Jadi sebaiknya di sini ditentukan, jika ini dikaitkan dengan pola, harusnya juga dituliskan dulu EG itu berapa, yaitu 4 akar 2. Oke, selanjutnya. Oke, tujuan yang selanjutnya itu menggunakan penalaran. Di sini pada halaman 9 ada disajikan sebuah masalah, yaitu masalah 1.3. Dalam suatu kamar berukuran 4 meter dikali 4 meter kali 4 meter dipasang lampu tepat di tengah-tengah atap. Kamar tersebut digambarkan sebagai kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Kemudian di sini akan menentukan jarak lampu ke satu sudut lantai kamar tersebut. Jika dikaitkan dengan penalaran, sebaiknya di sini tidak perlu dikatakan dijelaskan bahwa ini adalah kubus A, B, C, D, E, F, G. Karena di sini dengan cuman melihat ukuran dari kamar tersebut, ini siswa dia akan bernalar bahwa oh karena ukurannya segini berarti ini adalah sebuah kubus. Dan di sini juga sudah ditentukan bahwa kubus itu berupa A, B, C, D, E, F, G, H. Sebaiknya juga karena ini sudah dia ditentukan, maka ini akan penalaran semua ukuran. Tapi jika tidak diberikan titik atau penamaan, maka siswa akan lebih bernalar, lebih bervariasi. Dengan memberikan nama yang lain, bisa lebih kreatif dan bernalar memberikan nama untuk bangun tersebut. Mungkin bisa FGH dan sebagainya atau nama-nama yang lain. Oke, selanjutnya. Oke, tujuan yang keempat dan dikaitkan dengan buku siswa itu mengkomunikasikan gagasan. Di mana mengkomunikasikan gagasan ini ada pada setiap subbagian dari materi ini. Salah satunya itu terdapat pada halaman 11, kemudian ada di halaman 16 dan halaman 23. Di sini dikatakan, dari kegiatan yang telah Anda lakukan di atas, buatlah simpulan tentang jarak antara dua titik dan bagaimana menentukannya. Tukarkan simpulan tersebut dengan teman sebangkumu atau kelompok lainnya. Kemudian secara santun silakan saling berkomentar, menanggapi komentar, memberi usul dan menyikapi ide-ide yang paling tepat. Kemudian tulis kesimpulan. Di sini sudah jelas bahwa ada mengkomunikasikan gagasan, itu siswa diminta untuk membuat simpulan atau kesimpulan, kemudian menukarkan pekerjaan itu dengan temannya untuk saling memberi tanggapan atau ide-ide tersebut, saling bertukar ide, menanggapi gagasannya. Dia jelas di sini sudah nampak untuk mengkomunikasikan gagasannya. Oke, selanjutnya. Yang selanjutnya itu menghargai kegunaan matematika. Oke. Di sini dalam buku ini juga sudah banyak menampilkan tentang kegunaan mempelajari dimensi 3 ini dalam kehidupan sehari-hari, yang salah satunya itu terdapat pada halaman 4, yaitu pada pembuatan rangka rumah untuk membuat sebuah kuda kayu rumah, yaitu di sini sudah menerapkan konsep-konsep dari
dimensi 3, yaitu mencari panjang, lebar, dan tinggi. Oke, tapi di sini juga ada kata gording. Dalam penerapan ini mungkin sebaiknya juga diberikan sedikit penjelasan tentang apa itu gording, karena saya sendiri atau guru atau siswa itu biasanya tidak mengerti kata-kata itu. Diberi sedikit lebih penjelasan supaya mereka lebih paham. Oke, dan contoh lain juga ada pada halaman next. Oke, di sini juga ada contoh lain untuk kegunaan matematika yang ditampilkan pada buku siswa, yaitu tiang penyangga rumah. Oke, di sini juga siswa bisa melihat, oh ini kegunaan mempelajari dimensi 3 dalam kehidupan sehari-hari ini. Kita bisa ditunjukkan di sini bahwa kita bisa mengukur panjang daripada tiang penyangga dari sebuah rumah dengan mempelajari konsep dari dimensi 3. Oke, selanjutnya yaitu untuk selanjutnya mempunyai sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai matematika. Oke, di sini juga diperlihatkan pada halaman 11 atau pada setiap bagian daripada mengkomunikasikan ada kata. Di sini ada kata dengan santun, secara santun, silahkan saling berkomentar, menanggapi komentar, memberi usulan, dan menyepakati ide-ide yang paling tepat. Jadi di sini juga terlihat adanya sikap dan perilaku yang sesuai dengan matematika itu dalam menyampaikan ide atau pendapat itu dengan secara santun, kemudian menanggapi komentar, memberi komentar, dan menyepakati ide-ide yang tepat untuk permasalahan tersebut. Namun karena ini adalah sebuah materi kelas 12, sebaiknya juga di sini ditambahkan misalnya sikap teliti, cermat, ataupun menghargai pendapat orang lain supaya lebih kompleks. Nah, ini adalah sudah buku kelas 12. Selanjutnya oke, kemudian yang selanjutnya itu melakukan kegiatan motorik. Jadi dikaitkan dengan buku siswa ini, di sini dapat kita lihat bahwa dalam buku ini juga sudah ada sedikit kegiatan motorik, yaitu dengan melakukan eksperimen kecil. Nah, di sini juga adanya kegiatan motorik, melaksanakan eksperimen kecil, yaitu tentukan panjang tali yang menghubungkan paku dengan tali yang berpasangan pada paku A dan paku B. Oke, di sini sudah ada sedikit untuk kegiatan motoriknya, itu melakukan sebuah eksperimen atau sebuah percobaan. Namun sebaiknya juga karena ini supaya lebih dapat lebih menekankan siswa itu diberikan suatu praktek atau untuk membuat misalnya sebuah kubus ataukah membuat alat peraga berupa mungkin sebuah kubus atau bangun ruang yang lain, atau bisa saja membuat sebuah miniatur, kemudian dari itu bisa diarahkan untuk menentukan mana jarak titik ke titik, jarak titik ke garis, dan jarak titik ke bidang. Dan itu juga mungkin bisa siswa bisa lebih memahami daripada dimensi 3. Selanjutnya Afrisal. Yang tujuan yang ke-8. Tujuan ke-8 Afrisal, halaman selanjutnya.
tujuan ke-8 itu menggunakan alat peraga maupun teknologi. Oke, yang tujuan ke-8 yang dikaitkan dengan buku siswa yaitu menggunakan alat peraga maupun teknologi. Di dalam buku siswa ini cuman terlihat pada yang tadi ya, bahwa adanya kegiatan praktek yang menggunakan alat peraga sangat sederhana, tetapi sebaiknya pada penggunaan alat yang saya jelaskan tadi bahwa sebaiknya juga membuatlah percobaan membuat sebuah kubus atau ruang dimensi 3 lainnya, kemudian menjelaskan jarak-jarak dari titik ke titik, titik ke bidang, kemudian titik ke garis. Kemudian untuk penggunaan teknologi di sini pada buku siswa ini belum terlihat, namun sebaiknya karena ini kelas 3 ya, sebaiknya juga ditampilkan untuk penggunaan teknologi di sini bisa digunakan untuk penggunaan aplikasi GeoGebra untuk 3D. Nah, ini akan lebih menarik lagi jika buku ini menggunakan atau memberikan arahan untuk penggunaan teknologi. Jadi kesimpulannya dari ke-8 ini hampir semua, cuman tinggal teknologi yang tidak disajikan dalam buku siswa yang kelas 12 ini untuk dikaitkan dengan tujuan dari pembelajaran matematika. Dan untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator untuk melanjutkan materinya. Terima kasih. Baik, untuk materi terakhir saya akan memaparkan sendiri tentang esensi dan relevansi materi. Nah, di sini dari awal penulis buku ini telah memperlihatkan beberapa contoh dari kegunaan untuk mempelajari materi dimensi 3, yaitu memanfaatkan atap rumah sebagai ruangan. Nah, di sini di sini penulis mungkin butuh lebih banyak lagi contoh agar siswa lebih paham tentang materi dimensi 3. Nah, adapun beberapa contoh dari kegunaan dimensi 3. Yang pertama yaitu menentukan jarak kapal dari daratan. Nah, di sini kelompok kami mencantumkan 3 kegunaan dari dimensi 3 dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu menentukan jarak kapal dari daratan, yang kedua kabel stayed bridge, dan yang ketiga rancangan instalasi listrik. Selanjutnya untuk menentukan jarak kapal dari daratan. Di sini Thales menggunakan geometri, di mana geometri itu sendiri merupakan bagian dari dimensi 3 untuk menentukan jarak terdekat dari daratan ke kapal yang ada di lautan. Nah, selain itu, Thales juga menemukan cara untuk mengukur tinggi piramida di Mesir, di mana tinggi piramida ini merupakan jarak puncak piramida ke permukaan tanah. Mungkin teman-teman dapat bayangkan puncak piramida dan permukaan tanahnya. Yang kedua yaitu cable stayed bridge, di mana jembatan kabel penahan ini merupakan salah satu jenis konstruksi jembatan yang dalam rencana pembuatannya diperlukan perhitungan panjang kabel penahan yang dasarnya merupakan jarak antara titik dalam ruangan berdimensi 3. Dan yang ketiga yaitu appraisal. Slide selanjutnya appraisal. Lagi. Ya. Ilustrasi instalasi listrik. Nah, di mana rancangan instalasi listrik ini merupakan contoh nyata kedudukan titik terhadap
titik terhadap garis, dan titik terhadap bidang. Nah, kedudukan tersebut juga dipresentasikan terhadap jarak dari ilustrasinya. Nah, dapat dihitung panjang kabel yang dibutuhkan dari lampu ke lampu, lampu ke kabel yang terpasang di tembok, dan perhitungan yang tepat akan memberikan hasil yang optimal baik dari segi waktu maupun biaya. Next. Selanjutnya tentang permasalahan urgensi materi. Dalam permasalahan urgensi materi, kami akan melakukan kami menganalisis tentang kognitif soal-soal latihan dan uji kompetensi pada materi dimensi 3 yang memuat 23 nomor. Namun dalam hal ini analisis tingkat kognitif soal kita analisis berdasarkan ranah kognitif taksonomi Bloom revisi. Nah, pada tabel 6.1 belum membagi keterampilan menjadi dua, yaitu loss atau kemampuan berpikir tingkat rendah dan HOTS atau kemampuan berpikir tingkat tinggi, di mana kemampuan berpikir tingkat rendah itu merupakan kemampuan siswa yang hanya mampu mengingat, memahami, dan menerapkan. Sedangkan pada HOTS atau kemampuan berpikir tingkat tinggi merupakan kemampuan siswa yang dapat menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Nah, selanjutnya pada tabel 6.2 itu menggambarkan Anderson dan Cradwell melakukan revisi terhadap taksonomi Bloom, di mana ia memasukkan rangkaian proses yang menunjukkan kompleksitas kognitif dengan menambahkan dimensi pengetahuan seperti faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Next. Nah, berdasarkan dari informasi pada tabel 6.1 dan tabel 6.2, selanjutnya kita akan kelompok kami menganalisis level soal berdasarkan taksonomi Bloom revisi yang ditinjau dari kompetensi dasar materi dimensi 3 pada buku ini. Yang pertama yaitu mendeskripsikan jarak dalam ruang, dan yang kedua yaitu menentukan jarak dalam ruang. Nah, di sini yang kami tampilkan atau yang kami paparkan, kami hanya menggunakan 2 latihan soal. Namun pada makalah kami telah menganalisis 23 nomor dengan menggunakan taksonomi Bloom revisi. Untuk kenapa kami hanya menampilkan hanya 2 latihan soal, karena untuk mengefisienkan waktu. Mungkin teman-teman bisa baca bagaimana analisis tingkat kognitif soal yang lainnya pada makalah kami. Nah, selanjutnya next lagi Afrisal. Oke, pada latihan 1.2 kita melihat soal nomor 1, yaitu tentukan jarak titik B dan rusuk TD. Soal nomor 1 pada latihan 1.2 meminta untuk menentukan jarak dari satu titik ke satu rusuk. Nah, penyelesaian soal ini dengan mengingat kembali rumus Pythagoras dan konsep kekongruengan. Selanjutnya, dengan menerapkan rumus Pythagoras, maka diperoleh sebuah tinggi 5. Nah, dengan konsep kekongruengan segitiga dapat diperoleh garis tinggi yang merupakan representasi dari jarak
titik B dan rusuk TD. Nah, untuk menentukan jaraknya, maka dapat dieksekusi dengan menerapkan prosedur penyelesaian yang sudah familiar, sehingga indikator tingkat taksonomi belum revisi mengeksekusi atau menerapkan metode pada tugas yang sudah familiar tergolong pada tingkat kognitif C3, yaitu mengeksekusi dan mengaplikasikan. Nah, untuk soal nomor 2 yaitu tentukan jarak antara titik B dan rusuk titik E. Dapat teman-teman lihat soal nomor 3, 4, dan 5, soal yang disajikan hampir sama, sehingga soal nomor 2 sampai nomor 5 memiliki perintah yang sama, yaitu menentukan jarak antara titik ke garis. Nah, oleh karena itu, proses untuk memperoleh jawaban pun cenderung sama, sehingga soal nomor 2 sampai 5 dapat dikategorikan dalam tingkat kognitif C3, yaitu dengan kata kerja operasional, mengaplikasikan, karena dalam menyelesaikan soal tersebut hanya dibutuhkan kemampuan menerapkan rumus Pitagoras. Itulah tadi analisis dari latihan 1.2. Next, untuk latihan 1.3. Next. Untuk soal nomor 1, tentukan jarak titik H ke bidang ACQ. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat atau bisa baca di slide bahwa soal nomor 1 sampai 5 itu dia secara umum menentukan jarak antara satu titik ke satu bidang. Nah, untuk soal nomor 1 itu meminta untuk menentukan jarak H ke bidang ACQ. Untuk menyelesaikan soal itu, soal nomor 1 menggunakan kata kerja operasional mengaplikasikan, maka soal nomor 1 tergolong ke tingkat kognitif C3. Sama halnya dengan soal nomor 2 sampai 4. Penyelesaian dari soal nomor 2 sampai 4 ini menggunakan teorema Pitagoras dan rumus garis tinggi dengan konsep kekongruengan, sehingga 2 sampai 4 ini tergolong ke dalam tingkat kognitif C3. Begitupun dengan soal nomor 5. Nah, di sini soal nomor 5 ada 2, yaitu jarak antara titik F ke bidang ADHE. Pada soal nomor 5A ini perlu diingat kembali tentang rumus luas permukaan, karena pada soal yang diketahui adalah luas permukaan kubus yang kemudian akan diarahkan untuk menentukan panjang rusuk dan kubus tersebut. Nah, sehingga untuk soal nomor 5A ini merupakan untuk soal nomor 5A ini tergolong pada tingkat kognitif C3. Begitupun dengan soal nomor 5B, ia termasuk tergolong pada tingkat kognitif C3, yaitu mengaplikasikan. Selanjutnya, next. Oke. Dalam dari beberapa analisis latihan soal dan uji kompetensi, dalam buku ini belum ditemukan soal yang berlevel kognitif C4 sampai C6. Jadi kami tidak menemukan soal yang berlevel HOTS dalam buku ini, sehingga sementara HOTS tersebut dibutuhkan untuk memacu siswa berpikir tingkat tinggi. Oleh karena itu
kelompok kami menambah pada makalah kami menambahkan beberapa soal yang berlevel HOTS atau yang tingkat level kognitifnya kognitif C4 dan C6. Selanjutnya kesimpulan. Nah, dari berdasarkan kajian atau pembahasan yang telah diberikan terkait materi dimensi 3 pada buku matematika untuk SMA, MA, MAK edisi revisi 2018 kelas 12 ini, kami simpulkan yang pertama yaitu ringkasan materi dimensi 3, yaitu ada beberapa ringkasan materi. Yang pertama yaitu jarak adalah panjang ruas garis penghubung kedua unsur yang terpendek dan bernilai positif. Yang kedua yaitu jarak antara dua titik merupakan panjang ruas garis yang menghubungkan kedua titik tersebut. Yang ketiga yaitu jarak antara titik dengan garis merupakan panjang ruas garis yang ditarik dari titik tersebut tegak lurus terhadap ruas garis tersebut. Dan yang terakhir, jarak suatu titik ke suatu bidang adalah jarak dari titik tersebut ke proyeksinya secara tegak lurus pada bidang. Kesimpulan yang kedua yaitu pada peta konsep. Di sini peta konsep pada buku ini, pada buku siswa belum memasukkan materi prasyarat dimensi 3. Kesimpulan yang ketiga, tujuan pembelajaran telah sesuai. Menurut kami tujuan pembelajaran pada buku ini telah sesuai, namun tujuan yang ke-8 yang berkait tujuan yang ke-8 sama sekali tidak ada pemaparan materi tentang penggunaan alat peraga maupun teknologi dalam buku ini. Berikutnya yaitu menurut kelompok kami masih perlu ditambahkan. Yang selanjutnya soal latihan pada buku ini masih di level MODS. Nah, sesuai yang tadi saya jelaskan bahwa dari analisis beberapa latihan uji kompetensi, kami belum menemukan yang namanya soal yang berlevel HOTS, sehingga menurut kelompok kami perlu ditambahkan beberapa soal yang berlevel HOTS. Yang terakhir yaitu kami menemukan beberapa kelemahan yang ada dalam buku ini. Yang pertama yaitu saya menjelaskan dua. Yang pertama yaitu pada halaman 4 dituliskan rencana anggaran atau RAB yang seharusnya rencana anggaran biaya. Nah, yang kedua yaitu pada halaman 10 terdapat gambaran 1.5, tetapi pada halaman selanjutnya langsung gambaran 1.7 sehingga tidak ditemukan gambar 1.6. Nah, next untuk saran berdasarkan hasil kajian tim penulis, kami mengemukakan saran untuk buku ini. Yang pertama yaitu pada pembuatan peta konsep. Di sini penulis perlu menuliskan materi prasyarat untuk mempelajari dimensi 3, yaitu unsur-unsur bangun ruang, diagonal bidang, dan diagonal ruang serta teorema Pitagoras. Yang kedua yaitu buku ini dalam penggunaannya sebagai sumber dalam penggunaan buku ini sebagai sumber utama pembelajaran diperlukan penambahan soal level HOTS. Yang ketiga yaitu buku ini masih perlu kaidah penulisan dalam pemenggalan kata agar lebih memudahkan siswa untuk memahami buku ini. Dan yang terakhir perlu diadakan kajian lebih lanjut untuk menganalisis tingkat kognitif soal-soal.
pada buku lain. Itulah tadi pemaparan dari materi dari kelompok kami tentang materi telaah kritis matematika ruang dimensi 3. Mungkin teman-teman dari teman-teman kelas ada yang ingin mengajukan pertanyaan atau ada yang ingin menambahkan pemaparan kami. Untuk itu saya persilahkan kepada teman-teman kelas untuk bertanya ataupun jika ingin ada yang menambahkan, silahkan raise hand. Oke, ada beberapa orang yang raise hand yang untuk Khalifah. Saya persilahkan untuk memaparkan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini kita karena pada kelompok ini membahas terkait dengan dimensi 3. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa materi dimensi 3 ini sendiri merupakan salah satu momok yang bagi siswa. Artinya di sini banyak siswa yang menganggap bahwa materi dimensi 3 ini sulit atau sulit untuk dipelajari. Nah, bagaimana kiat-kiat guru untuk menghadapi hal tersebut? Dan mungkin bisa disebutkan model pembelajaran apa yang cocok digunakan, model pembelajaran apa yang cocok digunakan untuk materi dimensi 3 ini agar siswa bisa lebih semangat dan lebih paham terkait dengan materi dimensi 3 ini. Iya, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, saya persilahkan kepada Saudari Ramla untuk memaparkan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan di sini sebelum mungkin dalam hal aktivitas guru, di mana sebelum penggunaan buku ajar yang diberikan oleh guru ke peserta didik itu dalam proses pembelajaran guru melakukan beberapa kegiatan, dalam hal ini kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Dalam hal ini yang ingin saya pertanyakan dalam bagian kegiatan guru pada saat pendahuluan, di mana pada pendahuluan itu ada bagian yang namanya apersepsi, di mana pada bagian apersepsi itu guru diajarkan dalam hal ini ruang dimensi 3 kepada peserta didik. Kenapa kemudian materi ini harus diajarkan ataukah memang sekedar pemberian motivasi? Mengapa kemudian mempelajari ruang dimensi 3 itu perlu? Mungkin yang menjadi pertanyaan saya itu menurut kelompok pemateri, apa urgensi dari materi ruang dimensi 3 ini yang kemudian dijadikan salah satu pembahasan dalam matematika, selain mungkin yang tadi disebutkan pada saat pemaparan materi. Mungkin Oke, untuk pertanyaan selanjutnya saya persilahkan kepada Saudari Shirley. Untuk Saudari Shirley, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya kedengaran di suaraku, Kak? Iya.
Baiklah, langsung saja pertanyaan saya. Mungkin bisa dikemukakan dari kelompok 2 apa saja manfaat yang dapat dirasakan oleh siswa selama atau setelah mempelajari materi dimensi 3 ini ketika diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sudah dipaham, Kak? Halo? Oke. Ya. Oke, makasih, Kak. Astagfirullah. Untuk sesi ini mungkin kami akan menampung 3 dulu pertanyaan. Jadi untuk teman-teman yang raise hand, kami akan menerima kembali di sesi kedua. Nah, untuk sesi pertama ini mungkin teman-teman dari kelompok 2 ada yang ingin langsung menjawab pertanyaan dari teman-teman penanya. Saya persilahkan kepada teman-teman kelompok 2. Saya, Kak. Iya, silahkan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Saudari Halifah. Kiat-kiat yang bisa dilakukan oleh guru dalam menghadapi siswa yang menganggap bahwa materi dimensi 3 ini adalah materi yang sulit. Jadi menurut kami, guru itu bisa mengajarkan konsep, prinsip atau keterampilan matematika pada materi dimensi 3 ini. Di mana guru harus mampu mengaitkan konsep, prinsip serta keterampilan ini dengan pengalaman sehari-hari siswa, pengalaman sehari-hari yang diperoleh oleh siswa. Yang kedua, guru lebih baik menjelaskan materi dimensi 3 ini dengan bahasa yang sederhana dan jika diperlukan, guru bisa menggunakan alat bantu seperti alat peraga yang sesuai dengan pokok bahasan yang sedang diajarkan. Terus yang ketiga itu membantu mengatasi kesalahan siswa dalam pembelajaran dengan pembelajaran remedial. Jadi di sini kesalahan siswa itu biasanya terjadi ada 2 kesalahan, yaitu kesalahan konseptual dan kesalahan prosedural. Jika siswa mengalami kesalahan konseptual dapat diatasi dengan cara mengajari kembali teori-teori atau rumus-rumus yang telah diajar sebelumnya, namun dengan cara penyampaian yang berbeda, cara mengajar yang berbeda, agar siswa bisa lebih paham lagi tentang materi dimensi 3 ini. Sedangkan untuk kesalahan prosedural bisa diatasi dengan membahas kembali soal-soal atau permasalahan yang telah diberikan, namun dengan metode penyampaian dengan metode yang berbeda dari sebelumnya. Terus pertanyaan yang keduanya yaitu model pembelajaran yang mungkin bisa cocok untuk materi dimensi 3. Jadi menurut kami model pembelajaran discovery learning itu bisa digunakan untuk bisa digunakan untuk materi dimensi 3 ini. Ada juga yang menggunakan bantuan media pembelajaran seperti video pembelajaran. Tadi juga saya peroleh jurnal yang menggunakan model pembelajaran NHT dan model pendekatan PMRI atau
pendekatan matematika realistik Indonesia. Mungkin itu saja dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, sebelum saya melemparkan kepada Saudari Shirley, apakah teman kelompok 2 ada yang ingin menambahkan jawaban dari Saudari Sulhijrah? Ya, mungkin saya sedikit menambahkan ya. Baik. Untuk pertanyaan tadi dari Saudari Halifah, untuk menanyakan kiat-kiat untuk menghadapi kesulitan dalam mempelajari dimensi 3. Di sini mungkin kiat-kiatnya yang pernah saya terapkan ya pada pembelajaran dimensi 3 ini, yaitu siswa saya minta untuk membuat sebuah miniatur, atau ini sebuah proyek membuat miniatur sekolah, di mana di sini siswa sendiri yang akan mengukur jarak antara sebuah titik pada gedung itu, kemudian jaraknya dari sini ke sini, dari dia membuat sebuah miniatur dengan skala-skala tertentu. Jadi di mana siswa sendiri ini yang akan menemukan, oh kalau ini ke sini supaya bagus bangunannya ini miniaturnya, berarti jaraknya dari ke sini dari titik ini ke sini harus sekian. Oh, dari jarak dari titik ini ke garis ini supaya bangunannya betul stabil dan sesuai dengan miniatur sekolah harus sekian. Jadi di sini siswa sendiri akan lebih giat dan saling bekerja sama dengan temannya, dan tidak akan merasa kesulitan karena akan saling membantu dengan teman-temannya dalam menyelesaikannya. Apalagi nih dia langsung mempraktekannya sendiri, yang manakah itu titik ke titik, yang mana titik ke garis, dan yang mana ke bidangnya, karena dia akan membuat sebuah miniatur itu berbasis proyek. Jadi model yang pernah saya terapkan itu yang dia model berbasis proyek. Oke, mungkin sedikit itu yang bisa saya tambahkan. Baik, itulah tadi jawaban dari Sulhijrah, Mustabil, dan Kak Hasniati. Nah, mungkin saya sedikit juga akan menambahkan tentang metode yang dapat digunakan dalam pembelajaran dimensi 3. Nah, untuk alternatif pemecahan masalah terhadap kesulitan yang dialami siswa, mungkin kita juga bisa dapat menggunakan metode penemuan terbimbing, di mana guru di sini membimbing dan mengarahkan siswa untuk menemukan dan menentukan hubungan antara titik, garis, dan bidang dalam ruang dimensi 3 dengan menggunakan alat peraga. Selanjutnya di sini guru juga bisa memberi kesempatan kepada siswa untuk memanipulasi sendiri, bekerja sama dengan kelompok tanpa bantuan guru, sehingga di sini siswa berperan aktif dengan menggunakan alat peraga untuk menemukan dan menentukan bagaimana hubungan antar titik, garis, dan bidang. Selanjutnya di sini siswa juga dapat diberi kesempatan untuk menjawab ataupun bertanya mengenai materi yang sedang dipelajari ataupun mengenai hal-hal yang berhubungan dengan materi yang dipelajari. Dan terakhir yaitu siswa juga dapat diberikan kesempatan untuk mengisi lembar kegiatan yang telah disediakan dengan memanipulasi alat peraga seperti itu. Untuk Saudari Halifah, apakah dimengerti atau masih kurang jelas atau sudah dipahami? Iya Kak, alhamdulillah tadi penjelasannya sudah sangat jelas. Terima kasih atas jawabannya. Sangat dipahami. Baik, untuk pertanyaan berikutnya, mungkin teman-teman dari kelompok 2 ada yang ingin menjawab dari pertanyaan Saudara Ramlah. Mungkin ini pertanyaannya Saudari Ramlah dan Shirley bisa disatukan. Pertanyaannya tuh dia mirip-mirip.
di mana pertanyaannya Saudari Shirley itu manfaat yang dirasakan, sementara pertanyaan dari Saudari Ramlah urgensi dari materi dimensi 3. Apakah teman-teman dari kelompok 2 ada yang ingin menjawab dari pertanyaan teman-teman yang bertanya? Ya. Ya, mungkin saya bisa. Ya. Atau Abbas Ya, dulu. silakan Kak. Abbas atau Kak Hasni? Iya. Oke, saya coba untuk menjawab dulu. Tentang manfaat dan urgensi dari mempelajari materi dimensi 3 ini. Yang ada banyak sekali manfaatnya atau urgensinya, namun di sini kami coba untuk menjelaskan beberapa saja yang mungkin yang bisa dijelaskan. Yang pertama itu adalah tentang bahwa manfaat pertama itu adalah siswa itu dapat lebih mudah memahami konsep volume, sudut, ukuran, dan garis, karena ini sangat erat kaitannya dengan jarak antar titik dengan titik, kemudian dengan garis dan bidang. Sangat erat hubungannya dengan konsep volume, sudut, ukuran, dan garis. Kemudian selanjutnya itu adalah dengan mempelajari materi dimensi 3 ini, siswa dapat melatih kemampuan berpikir logisnya. Karena kita sama-sama ketahui bahwa konsep dari materi dimensi 3 ini kan berupa abstrak, namun penerapannya itu sangat kontekstual sekali, karena di sekitar kita banyak benda-benda atau hal-hal yang sangat erat kaitannya dengan konsep dari dimensi 3 ini. Kemudian yang selanjutnya itu adalah siswa dapat membangun kreativitasnya. Kemudian di mana kita masih ketahui bahwa di sekitar kita ini kan banyak, seperti tadi saya sebutnya, bahwa di sekitar kita ini banyak bangun-bangun yang berhubungan erat dengan konsep dari materi dimensi 3 ini. Sehingga dengan mempelajari materi dimensi 3 ini, diharapkan siswa atau peserta didik itu bisa mengenali bangun-bangun yang berhubungan dengan konsep dimensi 3 ini, atau biasa kita kenal dengan bangun ruang. Kemudian kreativitas siswa juga bisa lebih ditingkatkan dengan menggunakan konsep dari materi dimensi 3 ini. Saya kira dari saya seperti itu. Ada yang bisa, mungkin teman yang bisa menambahkan? Kak Hasri sama Sulhijrah, ada yang ingin tambahkan jawaban dari Saudara Abbas? Ya, mungkin saya menambahkan sedikit. Mungkin ini sudah dikaitkannya antara urgensi dengan manfaat, dan pertanyaan dari Saudari Ramla dengan Saudari Shirley. Mungkin ini dalam penerapan sehari-hari, pentingnya ini dipelajari untuk dimensi 3 karena materi atau konsep-konsep dan penerapan dari materi dimensi 3 ini sangat banyak diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti mungkin yang telah saya jelaskan tadi, untuk pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari mungkin dalam pengukuran pembuatan atap rumah, kerangka rumah, kemudian menentukan atau pokoknya apapun yang berhubungan dengan jarak, ini kan banyak sekali yang diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian juga ya selebihnya itu tadi sudah dijelaskan juga oleh Saudari Abbas. Mungkin cuma yang sedikit yang saya tambahkan. Saya kembalikan kepada moderator. Untuk Saudari Shirley sama Saudari Ramla, apakah bisa dipahami? Iya Kak, terima kasih atas jawabannya, sudah dipahami. Saudari Ramlah, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Oke, baik. Karena 3 pertanyaan dari saudari penanya telah dijawab, kami akan membuka untuk sesi kedua untuk bertanya. Silahkan raise hand. Nah, di sini ada Kak Isrania
yang raise hand untuk Kak Isrania, saya persilahkan untuk memaparkan pertanyaannya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Adapun pertanyaan saya di sini adalah, tadi dijelaskan oleh kelompok pemateri bahwa salah satu tujuan dari mata pelajaran matematika di SMA itu adalah melakukan kegiatan-kegiatan motorik dalam menggunakan matematika, pengetahuan matematika. Yang ingin saya tanyakan di sini, menurut pemateri kira-kira apa saja indikator dari kegiatan-kegiatan motorik tersebut sehingga kita bisa mengetahui bahwa buku matematika yang kita gunakan itu memenuhi tujuan yang dimaksud, yaitu tentang melakukan kegiatan-kegiatan motorik dalam menggunakan pengetahuan matematika tadi. Terima kasih. Mungkin itu yang saya tanyakan. Baik, untuk pertanyaan kedua, saya persilahkan kepada Saudari Tutut. Untuk Saudari Tutut, saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan moderator kepada saya. Pertanyaannya di sini, bagaimana caranya mengatasi jika dalam proses pembelajaran ini siswa masih sulit memahami materi, terutama dimensi 3. Ini dalam konteks proses pembelajaran, dia betul-betul tidak memahami materinya. Nah, ketika siswa tidak memahami materi ini, pasti hal yang memungkinkan terjadi itu tujuan pembelajaran itu matematika sulit tercapai, terutama dalam memahami relevansi materi dimensi 3. Mungkin dari kelompok pemateri adakah solusi untuk mengatasi ketidakpemahaman materi tapi dalam konteks pembelajaran? Ya, misalnya materi hal apa yang bagus diterapkan dalam konteks pembelajaran. Mungkin dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke. Untuk pertanyaan ketiga, saya persilahkan kepada Saudari Adinda. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nah, di sini saya ingin bertanya, tadi selain permasalahan urgen materi yang telah dipaparkan oleh pemateri, menurut pemateri sendiri, apa-apa saja kesulitan yang sering dialami oleh siswa dalam memahami materi dimensi 3 ini, dan apa-apa saja faktor yang menjadi penyebab dari kesulitan tersebut. Mungkin itu saja dari saya. Baik, untuk 3 pertanyaan, apakah masih ada teman-teman yang ingin bertanya? Jika teman-teman sudah tidak ada yang ingin bertanya, kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saudari penanya. Tadi ada 3 penanya. Yang pertama itu Kak Isrania, di mana pertanyaannya apa saja indikator dari tujuan pembelajaran sehingga kita bisa mengetahui bahwa buku yang kita gunakan itu memenuhi tujuan. Terus untuk pertanyaan dari Saudari Tutut, bagaimana mengatasi siswa yang sulit memahami, yang memang pada dasarnya sangat sulit dipahami oleh siswa materi yang cara mengatasi siswa yang sulit memahami materi dimensi 3, seperti itu tadi pertanyaannya. Terus untuk pertanyaannya Adinda, apa faktor yang menjadi penyebab kesulitan belajar pada dimensi 3 dan bagaimana mengatasinya? Pertanyaannya Dinda sama Tutut ini bisa langsung dijawab bersamaan. Apakah teman-teman dari kelompok 2
Ada yang mau menjawab pertanyaan tersebut? Saya jawab pertanyaannya dulu, Adinda. Karena saya belum belajar, jadi saya di sini memperoleh kesulitan yang biasanya dihadapi siswa dari beberapa hasil penelitian, dan hasil penelitiannya itu mengatakan bahwa siswa sulit dalam membayangkan konsep keruangan, menggambar atau membuat ilustrasi seperti, sehingga apabila guru menjelaskan tanpa bantuan alat peraga, para siswa itu jadi guru harus menjelaskan ulang dengan bantuan alat peraga. Terus yang kedua ada hampir sama, tapi terkhusus pada pokok bahasan kedudukan titik, garis, dan bidang dalam ruang, menentukan jarak, besar sudut, meskipun guru menjelaskan dan menuliskan konsepnya serta memberi contoh, namun para siswa tetap kurang paham, sehingga ujung-ujungnya guru itu harus menjelaskan kembali dengan bantuan alat peraga. Mungkin itu saja, Kak. Oke, itulah tadi jawaban dari Sulhijrah Mustabil terkait pertanyaan dari Saudari Adinda. Nah, saya sedikit ingin menambahkan jawaban dari Saudari Sulhijrah tentang faktor penyebab kesulitan siswa dalam materi dimensi 3. Yang pertama yaitu masih rendah keterampilan siswa dalam menggambar dan menggunakan alat-alat untuk menggambar bangun-bangun ruang masih rendah, terkhususnya pada materi dimensi 3. Yang kedua yaitu kemampuan pemahaman konsep siswa juga masih kurang memuaskan. Dan yang ketiga yaitu sebagai siswa hanya mengandalkan hafalan tanpa memahami konsep, sehingga melakukan kesalahan dalam menyelesaikan soal. Dan yang terakhir yaitu materi prasyarat. Nah, di sini materi prasyarat yang dijelaskan tadi pada saran bahwa garis lurus, sudut, luas bangun datar, trigonometri, dan syarat-syarat yang berlaku pada teorema Pitagoras belum dikuasai sepenuhnya oleh sebagian siswa, sehingga upaya untuk menarik perhatian siswa, ini upaya yang dilakukan oleh guru mungkin juga bisa menjawab pertanyaan dari Tutut, bahwa dengan menggunakan alat peraga dan membentuk kelompok agar siswa tetap berinteraksi dengan temannya saat belajar. Jadi kita menggunakan alat peraga dan membentuk kelompok agar siswa tetap berinteraksi dan belajar bersama temannya. Yang kedua yaitu upaya yang dilakukan guru yang seperti saya jelaskan tadi dalam metode penemuan terbimbing, yaitu dengan meminta siswa memanipulasi alat peraganya sendiri dan mengutarakan jawaban secara lisan atas lembar kerja yang diberikan. Sehingga jika siswa tidak dapat menjawab atau merasa kesulitan untuk menyelesaikan kegiatannya, guru mengarahkan kembali dengan menggunakan alat peraga dan mengikuti siswa akan mengikuti arahan guru dengan memanipulasi alat peraganya. Yang ketiga yaitu upaya yang dilakukan guru juga agar siswa aktif dalam kelompoknya sekaligus untuk meningkatkan kreativitas siswa adalah dengan memberikan keleluasaan bagi siswa untuk memanipulasi
alat peraganya dan mengisi lembar kegiatannya sesuai dengan apa yang telah ditemukannya saat memanipulasi alat peraga tersebut. Dan yang terakhir yaitu guru untuk menumbuhkan rasa percaya diri seorang siswa, guru dapat mengupayakan dengan menunjukkan salah satu kelompok secara acak sehingga setiap kelompok harus setiap kelompok itu harus siap sedia untuk menjawab pertanyaan yang diajukan seperti itu. Mungkin saudari Adinda atau saudari Adinda dan saudari Tutut, apakah masih ada yang ingin ditanyakan atau sudah memahami pertanyaan dari sudah bisa ditanyakan? Untuk saudari Dinda atau teman-teman di kelompok 2 masih ada yang ingin menambahkan jawabannya? Apakah saudari Dinda sudah bisa memahami atau menerima? Ya Kak, sudah saya pahami apa yang telah dijelaskan tadi. Terima kasih. Baik. Apakah masih ada pertanyaan dari teman kelas tentang materi telaah kritis dimensi 3? Jika teman-teman sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya, saya kembalikan ke Prof. Irwan. Oke, baik. Masih ada ya? Silakan kalau masih ada. Pertanyaannya istilahnya tadi belum dijawab kayaknya, Pak. Oh, ya. Istilahnya. Saya lupa, Kak. Minta maaf. Oke, lanjut kalau. Apakah teman-teman dari saya langsung jawab saja yang Iya ya, Kak. Iya. Mungkin saya bisa untuk menjawab pertanyaan dari saudari Isrania yang hampir terlewatkan. Karena jaringan kurang bagus ya, mungkin saya ulang kembali, sempat saya salah dengar pertanyaannya tadi, yaitu salah satu tujuan pembelajaran matematika adalah melakukan kegiatan motorik dalam menggunakan matematika. Dan di sini yang ditanyakan itu menurut pemateri kira-kira apa saja menjadi indikator dari tujuan tersebut. Yang dimaksud dia adalah tujuan yaitu kegiatan motorik ya. Kalau menurut saya yang ditandai bahwa ini memenuhi tujuan daripada adanya kegiatan motorik, yaitu mungkin di sini kita bisa melihat kembali ke taksonomi Bloom yang tentang tingkat psikomotorik. Ada di situ KKO tentang tahapan-tahapan dari atau kata kerja operasional yang berkaitan dengan motorik atau psikomotorik, yaitu mulai dari P1, P2 sampai dengan P5, yaitu mulai dari menirukan, memanipulasi, presisi, kemudian ada artikulasi dan naturalisasi, di mana kelima bagian ini pun ada pembagian-pembagian kata-kata kerja operasionalnya. Mungkin bisa nanti dilihat pada taksonomi Bloom. Tapi kalau khusus untuk pada materi yang kami bahas tadi atau buku siswa yang kita bahas itu, di situ ada kata melakukan eksperimen. Berarti ini sudah ada kegiatan dari motorik. Mungkin salah satu kata itu yang bisa ditandai sebagai indikator dari pencapaian tujuan untuk kegiatan motoriknya, itu mempraktekkan. Kemudian kalau di buku itu ada kata eksperimen kecil, berarti juga mempraktekkan. Kata lain juga bisa mendemonstrasikan. Dan untuk kata-kata yang bisa dipakai untuk menandai daripada indikator dari kegiatan motorik ini, mungkin teman-teman bisa lihat sendiri nanti pada untuk taksonomi Bloom tentang psikomotoriknya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan.
Atau ada teman yang mau menambahkan lagi? Moderator, bisa dilanjut? Oke. Untuk saudari Isrania, mohon maaf, saya tadi lupa Kak pertanyaan. Apakah saudari Isrania sudah bisa memahami? Iya, bisa dipahami. Terima kasih atas jawabannya, sangat jelas sekali. Baik. Apakah teman-teman yang lain atau teman-teman di Zoom ini masih ada yang ingin ditanyakan? Jika sudah tidak ada, saya kembalikan ke Prof. Oke, terima kasih diskusinya. Ada beberapa hal yang menarik tadi, bahwa kelompok 2 tadi sudah memberikan kritis ya. Baru kan betul-betul melakukan telaah terhadap buku yang menjadi rujukannya, kemudian memberikan mengkritisi ya isi buku itu, dan beberapa hal yang oleh kelompok 2 dianggap kurang, lalu kemudian diberikan jalan keluar. Saya kira itu memang menjadi penting di dalam kuliah kita karena namanya telaah kritis ya. Memang persoalan dimensi 3 ini bagi siswa kita memang tidak begitu mudah ya. Kemarin ada yang waktu saya ngajar di tempat lain, tapi bukan jurusan matematika, mempersoalkan kata sisi ya. Kata sisi. Kalau ketika kita mengajar misalnya membandingkan antara ruang dimensi 2 pada bujur sangkar atau persegi dengan kubus. Pada persegi atau persegi panjang, sisinya itu kan dalam bentuk garis. Sedangkan ketika dia masuk pada kubus, sisinya lalu kemudian menjadi rusuk, sehingga mereka merasa bingung untuk memberikan penjelasan kepada siswa yang tadinya sisi lalu kemudian menjadi rusuk. Nah, itu kan persoalan yang memang sedikit sederhana kelihatannya, tapi bagi siswa itu bisa menjadi sebuah persoalan ya. Ntar dulu saya misalnya tadi saya tambahkan di sini ya. Kelihatannya? Kelihatan. Ntar dulu, saya mau gambarnya. Bagaimana gambar ini? Oh ya. Terus saya mau menggambar sorry. Misalnya kita gambarkan apa ini? Kemudian mana ini? Mana gambar anunya, saya cari gambar ruangnya.
Oke, enggak apa-apa, ini aja dulu. Ini aja dulu kita lihat. Ini kan namanya sisi ya. Ini sisi. Sementara pada ruang dimensi 3, mana dimensi 3-nya? Dimensi 3-nya. Saya cari dulu mana ruang dimensi 3-nya ini. Ayo. Ini kemarin menjadi pertanyaan bagi mereka ya. Ini. Ini. Coba. Ini dalam dimensi 2 kan namanya sisi. Sedangkan pada dimensi 3 ini namanya apa? Rusuk, kan? Kalau anak ya katakanlah anak SMP kemudian kemarin yang saya ajar itu S2 PGSD, bingungnya mereka menjelaskan ini tadinya sisi, kemudian ini menjadi rusuk. Nah, inilah di sini kan pentingnya memahami konsep itu. Bahwa yang sebenarnya yang mana sisinya ini? Di sini kan yang ada adalah sisinya dalam bentuk bidang. Makanya namanya bidang sisi. Bidang sisi. Kalau ini sisinya dalam bentuk garis. Nah, ini memang sedikit ada agak apa ya? Sedikit perlu memberikan pemahaman yang lebih detail kepada anak tentang ini baru bentuk-bentuk, belum masuk pada tadi bagaimana jarak antara garis dengan titik dan seterusnya. Titik dengan titik dalam ruang dimensi 3. Yang kedua bahwa sebenarnya kan kalau ruang dimensi 3 ini sesuatu yang dalam kehidupan kita selalu berinteraksi dengannya. Karena bahkan kita hidup dalam ruang dimensi 3 kan. Kita tidak berada dalam ruang dimensi 2. Justru kita berada dalam ruang dimensi 3. Namun demikian di dalam pembelajaran geometri kadang menjadi sulit karena gambar yang kita lihat tadi ini kan gambarnya dalam bentuk apa? Kelihatan walaupun dimensi 3, tapi kalau di gambar ya kelihatan dimensi 2. Ada tadi kritikan dari kelompok 2 bahwa penggunaan teknologi dalam buku ini masih sangat kurang. Mungkin itu memang salah satu cara untuk memberikan penjelasan, memberikan pemahaman yang lebih detail kepada anak-anak ketika kita menggunakan teknologi atau menggunakan IT. Penggunaan IT sekarang sudah memungkinkan kita memberikan penjelasan kepada anak-anak dalam ruang dimensi 3. Kalau sudah menggambar dengan dimensi 3 kan apalagi dengan menggunakan sistem ada namanya AR ya, augmented reality. Itu bisa kelihatan semua dalam bentuk, kalau misalnya kita gambar mobil, ya kelihatan wujudnya seperti mobil dalam gambar dimensi 3 itu. Mungkin itu memang salah satu hal yang perlu disarankan tadi bahwa untuk konteks sekarang ini lebih memahami wujud atau benda-benda dimensi 3 beserta seluruh komponen apa unsur-unsurnya, itu bisa kita menggunakan teknologi. Yang berikutnya tadi menjadi kritikannya kelompok 2 terkait dengan apa itu apa tadi soal terkait dengan latihan-latihan yang diberikan. Ternyata menurut kelompok 2 apa yang disajikan dalam buku itu kemampuan yang diukur masih middle, kemampuan berpikir tingkat menengah.
berpikir tingkat tingginya masih jauh, masih belum ada soal-soal yang berpikir tingkat tinggi. Nah, ini mungkin perlu ada masukan dari kelompok 2 seperti apa soal yang harus ditampilkan di dalam buku ini, sehingga tampilannya itu atau latihan-latihan yang diberikan terkait dengan apa namanya, terkait dengan ruang dimensi apa kemampuan berpikir tingkat tinggi ya, kemampuan berpikir tingkat tinggi. Sudah ada Prof, tapi di makalah Prof kami. Ada tadi masukannya ya, ada ya? Iya. Ada sarannya tadi dimasukkan? Iya, ada soal yang dimasukkan, soal host Prof. Oke. Kalau sudah ada, bagus. Nah, nanti itu menjadi masukannya. Kemudian apa lagi tadi yang ya. Kalau yang lain saya kira cukup kompleks tadi apa yang disampaikan oleh kelompok 3. Nah, tadi kalau soalnya sangat variatif, misalnya ada tadi yang saya tangkap itu, ada tadi yang oh ya ini. Nah ini kan tadi menarik ini, apa yang tidak perlu ada kata, mana tadi yang kalimat itu. Ah ini, saya kira bagus tadi itu. Tidak perlu ada ini, tidak perlu ada kata gambar tersebut ya. Gambar tersebut digambarkan, tinggal langsung ke sini supaya anak tadi melakukan apa namanya, bernalar. Karena kalau betul tadi apa disampaikan oleh kelompok 3, kalau anak sudah paham tentang kubus, ketika disampaikan ukuran ini, dia sudah bisa memahami bahwa itu adalah kubus. Satu. Yang kedua, kritikannya kelompok 2 tadi bahwa tidak perlu menyatakan bahwa kubusnya ini. Nah, kalau itu yang terjadi tanpa ada ini, maka kemungkinan pertanyaan atau kemungkinan anak itu bahkan sangat variatif. Sangat variatif. Karena yang ditanyakan ini adalah berapa jarak lampu ke salah satu titik ya, ke salah satu sudut titik. Nah, tentu logikanya kalau kita anak-anak berpikir dalam kehidupannya, tentu lampu itu tidak mungkin terletak di bawah kan? Tidak mungkin terletak di bawah. Nah, tentu dia akan menggambarkan ini. Tidak mungkin juga di sini karena sudah ada tadi kata kalimat di tengah-tengah atap. Di tengah-tengah atap tentu dia akan mencoba ini. Jadi memang bagus tadi ketika tidak perlu ada kalimat kata kamar tersebut digambarkan sebagai kubus ABCD, langsung berapa jarak lampu kalau satu titik sudut. Anak-anak kan bisa jarak sini ke sini, jarak sini ke sini, jarak sini ke sini, nanti sudah semua ini jarak sini ke sini dan seterusnya. Dan itu alternatif jawaban sangat mungkin banyak. Nah, salah satu hal yang menarik ketika kita membuat soal dengan banyak alternatif itu juga menuntun anak untuk membangkitkan kemampuan berpikir kreatifnya. Jadi dengan soal yang seperti diajukan oleh kelompok 2 tadi, bahwa ketika soal ini dicukupkan pada informasi kalimat pertama tadi, dalam suatu kamar berukuran 4x4x4 dipasang lampu tepat di tengah-tengah atap, kemudian berapa jaraknya itu, maka banyak hal yang bisa diperoleh oleh anak. Yang pertama, mereka akan bernalar. Penalaran pertamanya dia akan berpikir kalau bangun ruang yang berukurannya sama, rusuknya, bangun apa dia? Ya, itu yang pertama. Yang kemudian yang kedua, dia juga akan berpikir di mana posisi di tengah itu. Kan? Nah, yang ketiga, dia juga akan bisa menemukan berbagai alternatif jawaban. Karena tentu jawaban kita, kalau mengatakan berapa jarak ke salah satu titik sudut, makanya alternatifnya banyak. Dari T ke sini, dari ke sini, ke sini, ke sini, ada 4, 5, 6, 7, ada 8 alternatif jawabannya mungkin. Nah, ketika anak soal diberikan soal terbuka seperti itu,
itu anak bisa diasah kemampuan berpikir kreatifnya. Nah, ini saya kira tadi apa yang disampaikan oleh kelompok 2 cukup menarik itu ketika menyampaikan kritikan seperti itu. Nah, sehingga mengkomunikasikannya juga begitu tadi. Dengan mengkomunikasikannya seperti itu, maka kemungkinan nanti terjadi perbedaan pendapat. Terjadi perbedaan pendapat yang di situ juga nanti akan terjadi memunculkan sikap. Sikapnya apa? Saling menghargai perbedaan pendapat itu karena cara pandangnya yang berbeda. Nah, itu kan salah satu salah satu karakternya matematika bahwa orang boleh berbeda pandangan tergantung berbeda pendapat tergantung dari mana cara memandangnya. Nah, saya kira menarik diskusinya kalau itu soalnya yang diberikan, banyak hal yang bisa diperoleh dari diskusi itu. Contoh-contoh yang lain tadi sudah cukup bagus yang diberikan oleh kelompok 2. Saya kira itu komentar saya untuk pertemuan kita kali ini. Saya kira itu komentar saya untuk pertemuan kita kali ini. Tidak semua tadi tidak bisa saya dengarkan secara baik karena pas Anda menjelaskan ada juga suara yang lebih deras kelihatan dan kedengaran dari atas. Oke, mungkin juga ada semua di situ seperti itu. Oke, saya kira itu. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Kita lanjutkan pada pertemuan hari Rabu akan datang oleh kelompok 3. Saya harap nanti kelompok berikutnya juga bisa memberikan paparan-paparan seperti tadi. Saya kira menarik itu kita mengkritisi kekurangannya buku itu. Walaupun buku itu, siapapun yang menulis buku itu tentu mungkin ada kelebihannya, ada kekurangannya. Lalu ketika ada kekurangannya kita berikan masukan seperti apa kekurangannya dan jalan keluar bagaimana membelajarkan kepada anak, termasuk bagaimana membangkitkan cara-cara berpikir anak, berpikir kritisnya, berpikir tingkat tingginya, kemudian juga mungkin berpikir kreatifnya bisa dimunculkan dalam pembelajaran yang kita berikan kepada anak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih perhatiannya. Kesehatan masih terakhir dari WHO Omikron ini katanya tahap terakhir. COVID ini menjadi penyakit seperti awalnya ketika flu muncul. Itu flu juga sebenarnya dulu pandemi. Itu pandemi kurang lebih 2 tahun juga, ya sekarang sudah menjadi flu, penyakit biasa. Ketika Anda flu ya biasa minum apa selesai. Dan nanti ini juga akan begitu kemungkinannya. Tadi saya dapat informasi dari teman-teman, sudah ada pernyataan WHO ini tahap akhir katanya. Ya mudah-mudahan lah. Mudah-mudahan 2022 selesai, sehingga nanti Anda tidak betul-betul hanya menjadi, bukan hanya, Anda betul-betul menjadi magister online semua. Mudah-mudahan ada offline-nya. Paling tidak wisudanya offline. Saya kira itu, terima kasih. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.